Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang kurikulum keterpaduan KTSP, kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 yang disempurnakan tahun 2016. Perkenalkan, nama saya Tiffany Anggraini Putra Solihat dengan NPM 1810310502111. Saya dari kelas 6A Pendidikan Matematika dengan mata kuliah Inovasi Pendidikan, dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munayat MPD. Berikut adalah hasil analisis saya. Yang pertanyaan pertama yaitu uraikan komponen inovasi kurikulum berbasis keterpaduan yang saling berkaitan. Jawabannya adalah kurikulum berbasis terpadu meliputi berbagai komponen yang saling berkaitan, yaitu subsistem masukan yakni siswa, subsistem masukan siswa, subsistem masukan metode, materi, dan masukan masyarakat, subsistem produk lulusan yang dikaitkan komponen evaluasi dan umpan balik. Kemudian ada pertanyaan kedua yaitu jelaskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Prinsip-prinsip pengembangan KBK adalah yang pertama ada keimanan, nilai dan budi pekerti, penguatan integritas nasional, keseimbangan etika, logika dan estetika, dan kinestetika, kesamaan memperoleh kesempatan, pengetahuan dan teknologi informasi, pengembangan keterampilan untuk hidup, belajar sepanjang hayat, berpusat pada anak dengan penilaian yang berkelanjutan dan komprehensif, dan pendekatan menyeluruh dan kemitraan. Itu adalah prinsip-prinsipnya. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu bagaimanakah karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan? Karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan yaitu kurikulum terpadu merupakan bentuk kurikulum yang meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan menurut Hamalis tahun 1993. Dengan demikian, kurikulum terpadu mengintegrasikan komponen mata pelajaran sehingga batas-batas mata pelajaran tersebut sudah tidak tampak nampak lagi, dikarenakan telah dirumuskan dalam bentuk masalah atau unit. Nah, ini adalah karakteristiknya. Yang pertama, berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi Pancasila. Yang kedua, berdasarkan psikolog belajar Gestalt dan The Field Theory. Yang ketiga itu berdasarkan landasan sosiologis dan sosiokultural. Yang keempat yaitu ditunjang oleh semua mata pelajaran atau bidang studi yang ada. Kemudian ada berdasarkan kebutuhan minat dan tingkat perkembangan pertumbuhan peserta didik. Kemudian ada peran guru sama aktifnya dengan peran peserta didik. Kemudian ada bahkan peran siswa lebih menonjol dan guru cenderung berperan sebagai pembimbing atau fasilitator. Kemudian ada sistem penyampaian dengan menggunakan sistem pengajaran unit, yakni unit pengalaman dan unit mata pelajaran. Pertanyaan keempat yaitu jelaskan KTSP sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Sejak lama, bahkan sejak kemerdekaan Republik Indonesia ini, kurikulum di Indonesia disusun secara terpusat. Sekolah bahkan tidak diberi ruang yang cukup untuk mengembangkan kurikulum sendiri. Sekolah dan guru hanya berfungsi sebagai pelaksana kurikulum yang seharusnya diatur oleh pusat, yakni isi pelajaran, sistem penilaian, bahkan waktu pemberian materi pelajaran kepada siswa melalui bentuk kurikulum yang bersifat matriks. Sejak tahun 2006, terjadi perubahan kebijakan pemerintah mengenai kurikulum seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum tidak lagi sepenuhnya diatur oleh pusat, tetapi ditentukan oleh daerah masing-masing melalui kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP adalah kurikulum operasi susun dan dilaksanakan oleh tiap-tiap satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memerhatikan dan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Dilihat dari adanya perubahan sistem manajemen kurikulum itulah dapat dikatakan bahwa pemberlakuan KTSP merupakan salah satu bentuk inovasi kurikulum yang ada di Indonesia. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan KTSP? Definisi KTSP, kurikulum tahun 2006 dikenal dengan istilah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan. KTSP juga terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimanakah landasan dan prinsip-prinsip KTSP? Pertanyaan ke-6 ya. Landasan KTSP yang pertama ada Undang-Undang Nomor
20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian ada PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian ada Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi. Kemudian ada Permendiknas nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan. Kemudian ada Permendiknas nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas nomor 22 dan 23 tahun 2006. Itu adalah landasan KTSP. Kemudian ada prinsip-prinsip KTSP. Yang pertama ada relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kedua tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Yang ketiga berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang keempat menyeluruh dan berkesinambungan. Yang kelima belajar sepanjang hayat. Yang keenam beragam dan terpadu. Yang ketujuh yaitu seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kemudian pertanyaan ketujuh, apa saja komponen-komponen dari KTSP? Komponen yang pertama yaitu tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, struktur dan muatan KTSP terdiri dari, nanti akan dilanjutkan di slide selanjutnya. Yang ketiga yaitu kegiatan pengembangan diri. Yang keempat, pengaturan beban belajar. Nah, dua itu yang tadi struktur dan muatan KTSP terdiri dari apa aja? Yang pertama ada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran ilmu, pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan. Kemudian dengan muatan lokal juga. Itu adalah yang struktur dan muatan ya. Kemudian kita lanjutkan komponennya, yaitu yang kelima ada ketuntasan belajar, yang keenam kenaikan kelas kelulusan dan penjurusan, yang ketujuh pendidikan kecakapan hidup, yang kedelapan yaitu pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Kemudian pertanyaan ke-8, bagaimanakah pengembangan KTSP? Pengembangan KTSP disusun dan dikembangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 36 ayat 1 dan 2 sebagai berikut. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua yaitu kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik. KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi dan karakteristik daerah, serta sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik. Yang ketiga yaitu sekolah dan komite sekolah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan. Di bawah supervise Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dan Departemen Agama yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. Kemudian ada yang keempat yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi di perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dan mengacu pada standar nasional pendidikan. Itu ada lagi yang kelima yaitu KTSP merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, dan berprestasi. KTSP merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum yang otonomi luas pada setiap satuan pendidikan dan pelibatan pendidikan masyarakat dalam rangka mengefektifkan proses belajar mengajar di sekolah. Otonomi diberikan agar setiap satuan pendidikan dan sekolah memiliki keleluasaan dalam mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar, dan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. KTSP adalah suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang diletakkan pada posisi paling dekat dengan pembelajaran, yakni sekolah dan satuan pendidikan, pemberdayaan sekolah dan satuan pendidikan dengan memberikan otonomi yang lebih besar. Di samping menunjukkan sikap tanggap pemerintah juga terhadap tuntunan masyarakat, juga merupakan sarana peningkatan kualitas, efisien, dan pemerataan pendidikan. KTSP juga merupakan salah satu wujud reformasi pendidikan yang memberikan otonomi kepada sekolah dan satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi, tuntunan, dan kebutuhan. Pengembangan KTSP juga otonomi dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja guru dan staf sekolah, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan, khususnya kurikulum. Pada sistem KTSP, sekolah memiliki full authority and responsibility dalam menetapkan kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan visi, misi, dan tujuan tersebut. Sekolah juga dituntut untuk mengembangkan strategi, menentukan prioritas, mengendalikan pemberdayaan berbagai potensi sekolah dan lingkungan sekitar, serta mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah. Di dalam KTSP juga pengembangan kurikulum dilakukan oleh guru, kepala sekolah, serta komite sekolah dan dewan pendidikan. Badan ini merupakan lembaga yang ditetapkan berdasarkan musyawarah dari pejabat daerah setempat. Komisi Pendidikan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, pejabat pendidikan daerah, kepala sekolah, tenaga pendidikan, perwakilan orang tua, peserta didik, dan tokoh masyarakat. Lembaga inilah yang menetapkan kebijakan sekolah berdasarkan ketentuan tentang pendidikan yang berlaku.
Selanjutnya, komite sekolah perlu menetapkan visi, misi, dan tujuan sekolah dengan berbagai implikasinya terhadap program kegiatan operasional untuk mencapai tujuan sekolah. Kemudian pertanyaan ke-9 ada jelaskan kurikulum 2013 sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Kurikulum 2013 sebagai inovasi yaitu pengembangan kurikulum 2013 menitik beratkan pada penyederhanaan, pendekatan sistematik, interaktif dilatar belakangi oleh permasalahan kurikulum 2006 yang arah konten kurikulum terlalu padat dengan banyaknya mata pelajaran. Juga banyak materi yang keleluasan dan tingkat kesukaran melampaui tingkat anak. Kemudian juga kurikulum 2006 belum sepenuhnya berbasis kompetensi yang sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Beberapa kompetensi yang dibutuhkan dengan pengembangan kebutuhan misalkan pendidikan karakter, metode pembelajaran aktif, keseimbangan soft skill dan hard skill kewirausahaan belumlah terakomodasi. Kurikulum 2013 juga sebagai inovasi mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan masa depan melalui pengetahuan, keterampilan, sikap, dan keahlian untuk beradaptasi serta mampu bertahan hidup dalam lingkungan yang senantiasa berubah. Pengembangan kurikulum adalah sebagai salah satu bentuk inovasi pendidikan. Pertanyaan ke-10 yaitu bagaimana karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan. Karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan yaitu perubahan mendasar kurikulum 2013 yang disempurnakan adalah pada pembelajaran bahwa pendekatan saintifik bukan satu-satunya pendekatan pembelajaran. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mencoba mengasosiasi dan mengkomunikasikan bukanlah sekadar urutan baku langkah-langkah pembelajaran, akan tetapi merupakan pengalaman belajar dan sekaligus sebagai kompetensi yang harus dilatih secara terus-menerus sehingga akan menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hal ini akan mendorong setiap peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat dan bersikap ilmiah dalam kehidupan. Guru juga diberikan keleluasaan dalam mengembangkan pengalaman belajar atau pendekatan pembelajaran sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, kompetensi, materi pelajaran, dan kondisi daerah. Pembelajaran dikembangkan dan diimplementasikan berdasarkan karakteristik mata pelajaran dan karakteristik kompetensi dasar atau KD mata pelajaran. KD akan dicapai melalui pemberian pengalaman belajar yang bervariasi sesuai dengan konteks dan keunggulan lokal. Kebutuhan peserta didik berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill sesuai dengan tuntutan kebutuhan kompetensi abad ke-21. Model-model pembelajaran beserta sintaksnya seperti discovery learning, problem based learning, project based learning tetap dapat digunakan sesuai dengan karakteristik kompetensi dasar. Materi pelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik. Guru diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk menerapkan berbagai model-model lain seperti model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Penilaian kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan dilaksanakan melalui berbagai cara sesuai dengan karakteristik KD yang dijabarkan dalam indikator. Teknik penilaian pengetahuan dapat dilaksanakan dengan salah satu cara dari berbagai cara, tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Ini bukan berarti bahwa setiap KD pengetahuan harus dinilai melalui 3 cara tersebut, akan tetapi guru dapat memilih cara yang paling sesuai dengan karakteristik KD dan indikatornya. Demikian juga dengan penilaian kompetensi, keterampilan juga dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari berbagai cara, misalnya menggunakan praktik atau kinerja, proyek, portofolio, atau penugasan. Ini juga bukan berarti bahwa satu KD keterampilan harus dinilai dengan keseluruhan cara tersebut. Selanjutnya, perbaikan juga dilakukan terhadap skala penilaian. Skala penilaian yang semula menggunakan skala 1-4 diubah menjadi 0-100 sesuai dengan diatur pada Permendikbud nomor 53 tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik. Dalam Permendikbud tersebut juga diatur tentang kriteria kepentusan minimal atau KKM yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan. Dan dalam peraturan sebelumnya KKM tersebut ditetapkan oleh secara nasional. Selanjutnya, perbaikan kurikulum 2013 juga berdampak pada perbaikan buku teks pelajaran. Perbaikan buku teks pelajaran meliputi penyelarasan isi buku terhadap perubahan KIKD dan pembelajaran, memastikan kembali tidak ada materi dan ilustrasi yang kontroversi, kekerasan, sara, etika, dan kesusilaan, memastikan kredensial penulis, penelaah, penilai, dan preview secara terbuka dan dapat dihubungi oleh pengguna atau pembaca, mengembangkan pembelajaran yang menumbuhkan toleransi, hidup bersama secara harmonis dan damai, to live together in peace, penataan kembali buku tematik terpadu BSD agar selaras antara KD-KD dengan pembelajaran antar mata pelajaran yang terikat dalam satu tema. Kemudian yang keenam, langkah-langkah pendekatan saintifik tidak perlu dituliskan dalam buku. Pertanyaan ke-11, bagaimanakah landasan dan prinsip-prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan? Landasan kurikulum 2013 yang disempurnakan yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum yaitu akan membahas dan mengidentifikasi landasan filsafat dan implikasinya dalam
Filsafat membahas segala permasalahan manusia termasuk pendidikan yang disebut filsafat pendidikan. Kemudian ada landasan psikologis. Landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum yaitu akan membahas dan mengidentifikasi landasan psikologis dan implikasinya dalam mengembangkan kurikulum. Dalam proses pendidikan yang terjadi adalah proses interaksi antar individu. Manusia juga berbeda dengan makhluk lainnya karena kondisi psikologisnya. Kondisi psikologis sebenarnya merupakan karakter psikofisik seseorang sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku interaksi dengan lingkungannya. Kemudian ada landasan yuridis. Kurikulum pada dasarnya adalah produk yuridis yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia sebagai pengejawantahan dari kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif yang mestinya mendasarkan pada konstitusi atau undang-undang dasar. Dengan demikian, landasan yuridis mengembangkan kurikulum di NKRI ini adalah Undang-Undang 1945, pembukaan alinea 4 dan pasal 31, peraturan-peraturan perundangan seperti Undang-Undang tentang Pendidikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Otonomi Daerah, surat keputusan dari Menteri Pendidikan, surat keputusan dari Dirjen Dikti, peraturan-peraturan daerah dan sebagainya. Kemudian ada prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan. Yang pertama ada prinsip relevansi, kedua ada prinsip fleksibilitas, yang ketiga ada prinsip kontinuitas, yang keempat ada prinsip efisiensi, yang kelima ada prinsip efektivitas. Kita bahas satu-satu. Yang pertama kita bahas prinsip relevansi. Secara internal bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum, tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal bahwa komponen tersebut memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi. Relevansi epistemologis, tuntutan dan potensi peserta didik, relevansi psikologis, serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat atau relevansi sosiologis. Yang kedua ada prinsip fleksibilitas. Dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Kemudian yang ketiga ada prinsip kontinuitas, yaitu adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan maupun antar jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Kemudian ada prinsip efisiensi, mengusahakan agar dalam mengembangkan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasil memadai. Yang kelima ada prinsip efektivitas, mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir baik secara kualitas maupun kuantitas. Kemudian ada pertanyaan ke-12, yaitu apa saja komponen-komponen kurikulum 2013 yang disempurnakan. Yang pertama, komponen kurikulum 2013 yang disempurnakan yaitu memiliki 5 komponen utama, yaitu ada tujuan, materi, strategi pembelajaran, evaluasi, dan organisasi kurikulum. Pertanyaan ke-13 ada pertanyaan terakhir, bagaimanakah rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan? Rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan ada 5. Yang pertama ada tantangan masa depan, yang kedua kompetensi masa depan, yang ketiga persepsi masyarakat, yang keempat fenomena negatif yang mengemuka, yang kelima perkembangan pengetahuan pedagogis. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada tantangan masa depan. Tantangan masa depan meliputi globalisasi, WTO, ASEAN Community, APEC, APA, masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi informasi, konvergensi ilmu dan teknologi, ekonomi berbasis pengetahuan, kebangkitan industri kreatif dan budaya, pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknologi dan sains, mutu, investasi dan transformasi pada sektor pendidikan, dan hasil TIMSS dan PISA. Yang kedua ada kompetensi masa depan. Kompetensi masa depan meliputi kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, kemampuan menjadi warga negara yang bertanggung jawab, kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal, memiliki minat luas dan dalam kehidupan, memiliki kesiapan untuk bekerja, memiliki kecerdasan sesuai dengan bakat dan minatnya, memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Yang ketiga, persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat meliputi terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif, beban siswa terlalu berat, dan kurang bermuatan karakter. Yang keempat, fenomena negatif yang mengemuka yaitu meliputi perkelahian pelajar, narkoba, korupsi, plagiarisme, kecurangan dalam ujian, gejolak masyarakat yaitu social unrest. Kemudian yang kelima ada perkembangan pengetahuan dan pedagogi, meliputi neurologi, psikologi, observation based atau discovery learning, dan collaborative learning. Oke, sekian pemaparan dari saya.
Saya sudah menjawab 13 pertanyaan. Mohon maaf bila terdapat beberapa kesalahan. Terima kasih sudah memperhatikan dan menyimak dengan baik. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Haji Dadan Rahman Munada selaku dosen pengampu inovasi pendidikan yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi ini. Saya akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.